Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa terus dengan saya Andri di channelnya Petani Kampung. Video kali ini saya akan melakukan penyemprotan pada tanaman cabai rawit merah. Dan bagi sahabat-sahabat petani semua, silakan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channelnya Petani Kampung. Dalam budidaya cabai rawit merah, terutama untuk daerah pegunungan, cuaca yang mulai ekstrim ini memasuki bulan November Desember. Jadi ini patut diwaspadai oleh sahabat-sahabat petani semua. Dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi lalu kabut sering menyelimuti hampir tiap malam, maka bagi sahabat-sahabat petani semua ini jangan sampai lengah dalam perawatan tanaman cabai, terutama ini untuk serangan jamur. Nah, untuk video kali ini saya akan memberikan sesuatu tips yang lebih menarik dan lebih bermanfaat. Ini untuk meningkatkan ataupun menambah daya kerja fungisida sehingga kekuatannya ini berkali-kali lipat, namun dengan fungisida yang sederhana. Nah, untuk tanaman cabai yang sekarang saya rawat, ini memang terlalu kompleks untuk penyakit di tanaman cabai, baik berupa jamur, lalu hama ulat, trip, kutu daun. Ini hampir semua menyerang. Maka bagi sahabat-sahabat petani semua yang tidak jeli ataupun jarang mengontrol tanaman, maka bisa menjadikan resiko yang tidak diharapkan. Bisa terjadi serangan yang merusak untuk tanaman cabai. Untuk beberapa pestisida dan pupuk yang akan saya berikan ke penyemprotan kali ini lumayan banyak, namun disesuaikan dengan kondisi tanaman. Nah, dan untuk sahabat-sahabat petani semua, untuk serangan jamur ini ada beberapa titik yang terjadi serangan busuk daun dan bercakring. Jadi saya akan mengantisipasi dari beberapa titik ini supaya tidak bisa menyebar lagi ke tanaman yang lain. Untuk insektisida yang akan saya gunakan ini untuk mengatasi hama ulat buah ataupun ulat bor pada tanaman cabai. Saya akan menggunakan insektisida SOT. Ini dengan bahan aktif klorpenapir 360 SC. Nah, ini merupakan insektisida yang bagus daya bunuhnya, namun dengan formulasi yang SC ataupun simulation konsentrat. Jadi ini aman untuk tanaman cabai, tidak menyebabkan kerontokan bunga ataupun panas akibat dari insektisida dengan formulasi SC. Nah, untuk dosis aplikasinya ini menggunakan 0,5 ml per liter air. Jadi ini untuk dosis cukup rendah dan bisa dicampur dengan beberapa fungisida ataupun pupuk daun yang lain. Lalu untuk insektisida mengatasi hama trip dan kutu daun, saya akan menggunakan Bosmek dengan bahan aktif Abamectin 25 gram per liter. Lalu untuk yang selanjutnya ini untuk mengatasi ataupun
mengusir lalat buah, sahabat-sahabat petani semua. Ini saya menggunakan Destan dengan bahan aktif Dimetoat. Ini khusus untuk mengusir lalat buah karena untuk baunya juga ini sangat menyengat, sahabat-sahabat petani semua. Dan untuk dosis aplikasinya ini hanya menggunakan 0,5 mili per liter ataupun bisa 0,4 ataupun 0,3. Ini hanya yang perlu dibutuhkan untuk mengusir lalat buah itu yaitu mengaplikasikan insektisida yang beraroma menyengat sehingga lalat buah ini tidak betah ataupun enggan masuk ke lahan kita. Nah, untuk yang ketiga tersebut ini saya aplikasikan berbarengan karena untuk insektisida yang bisa mengatasi hama kutu-kutuan yang kemarin saya tidak aplikasikan, hama ulat juga tidak saya aplikasikan. Jadi untuk yang sekarang ini untuk insektisidanya diaplikasikan secara bersamaan karena untuk situasi yang menyerang pada tanaman, hamanya itu ulat ada, lalu trip dan kutu daun juga ada di beberapa titik. Jadi kita harus sigap dalam mengatasi hama-hama tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya saya akan bergeser ke nutrisi ataupun pupuk yang akan diberikan melalui semprot. Untuk pupuk pembesar buah saya masih menggunakan FR Booster Generatif. Ini dengan kandungan kalium nitrat dan beberapa unsur yang lain dan mikro juga ada. Jadi saya selalu mengaplikasikan ini untuk pembesaran buah cabai dan ini merangsang pertumbuhan tunas dan mensuplai makanan ke tanaman cabai namun lewat penyemprotan. Nah, untuk dosis aplikasinya ini bisa menggunakan 1-2 mili per liter air. Nah, untuk yang selanjutnya nutrisi yang akan saya berikan, nah ini merupakan kalsium CNG. Ini merupakan kalsium nitrat dari saprotan utama dengan kandungan nitrat 15 dan 26 di kalsiumnya. Ini sangat bagus sahabat-sahabat petani semua. Namun untuk pengaplikasian saya selalu merolling dan sekitar 2 kali penyemprotan saya tidak menggunakan, lalu ketiganya saya menggunakan lagi kalsium namun tidak terlalu over. Jadi saya hanya melakukan rollingan untuk di kalsium CNG-nya ataupun kalsium nitrat. Nah, untuk dosis aplikasinya ini hanya menggunakan 1 gram per liter air, sahabat-sahabat petani semua. Dan untuk hasil pun dengan beberapa trik ataupun cara yang saya lakukan untuk melakukan perawatan cabai, ini hasilnya alhamdulillah sejauh ini sudah bagus, walaupun ini tanaman cabainya tadinya tumpang sari sama jahe. Jadi ini lagi masa-masa produktif dalam berbuah. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengenai fungisida yang akan saya berikan pada penyemprotan kali ini. Ini karena beberapa titik ada bercak daun, lalu busuk daun juga karena cuaca yang sekarang ini lumayan ekstrim. Untuk di minggu sekarang ini hujan hampir tiap malam, jadi saya akan menggunakan fungisida yang daya kerjanya ini lebih bagus. Namun untuk di dosis ataupun di biaya ini terbilang masih rendah. Untuk fungisida sistemik yang bekerja dengan cepat untuk menghentikan bercak daun ataupun bercak kering, Cercospora, lalu antraknos, sahabat-sahabat petani semua, fungisida dengan bahan aktif difenoconazole ini terbilang sangat bagus sahabat-sahabat petani semua.
Dan untuk produk saya menggunakan Skor dari Syngenta. Dan untuk dosis aplikasinya saya akan menggunakan 0,5 mili per liter air. Pada penyemprotan kali ini saya lebih fokus ke bercak daun ataupun Cercospora, sahabat-sahabat petani semua. Jadi saya memilih fungisida sistemik dengan bahan aktif difenoconazole. Nah, untuk tambahan dari fungisida sistemik, saya akan menambahkan fungisida kontak yang bagus untuk membantu menghentikan penyebaran bercak daun. Nah, ini fungisida Ditan dari Corteva dengan bahan aktif Mancozeb 80%. Nah, dengan alasan saya menambahkan fungisida kontak pada penyemprotan kali ini karena cuaca yang buruk sekali di minggu-minggu sekarang. Hampir tiap malam hujan, kalau tidak hujan kabutnya sangat tebal. Jadi ini untuk memberi kehangatan ke tanaman dan untuk mengobati bercak daun ataupun busuk basah dari serangan jamur pada tanaman cabai. Nah, untuk dosis aplikasinya saya hanya menggunakan 1,5 gram per liter air. Ini untuk dosis terbilang masih rendah, sahabat-sahabat petani semua, kalau untuk di daerah dataran tinggi dengan cuaca yang kurang bersahabat. Nah, dengan dosis sekian untuk menambah daya kerja ataupun menambah keampuhan dari fungisida tersebut antara Ditan dan Skor, ini saya akan menggunakan H2O2 yang 50%. Nah, dengan menggabungkan ketiga bahan ini daya kerja lebih bagus. Jadi untuk ketiga racikan tersebut ini saya keluarkan apabila cuaca kurang bersahabat ataupun cuaca bisa dikatakan jelek, sahabat-sahabat petani semua. Dan untuk dosis aplikasi H2O2-nya ini hanya menggunakan 2 mili per liter air. Jadi ini lumayan hemat di fungisida karena menambahkan H2O2 yang lumayan bagus. Sementara ini dalam setiap aplikasi penyemprotan saya menambahkan H2O2 yang 50% dan hasilnya tanaman masih bisa terjaga. Hanya ada beberapa titik yang mengalami kendala bercak daun. Lalu untuk yang terakhir, sahabat-sahabat petani semua, saya tidak lupa untuk menambahkan perkat ini Masoil dari Primaseed. Ini bertujuan untuk menambah daya rekat ataupun memaksimalkan pestisida dan agar tidak mudah tercuci oleh air hujan, karena untuk saat ini cuaca tidak menentu. Mungkin beberapa saat setelah penyemprotan akan terjadi hujan karena hujan sulit diprediksi untuk di cuaca. Jadi saya memilih alternatif untuk menambahkan perkat pada penyemprotan kali ini. Dan untuk dosisnya ini hanya 0,4 ataupun 0,5 mili per liter air. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat petani semua yang sekarang melakukan perawatan tanaman cabai di dataran tinggi. Semoga menambah pengalaman, menambah wawasan. Dan untuk yang masih kurang jelas silahkan komen di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.